Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 sebagai kelompok penanggap dari kelompok 12, yang mana materinya mengenai kasus penghindaran pajak internasional dan ketentuan penangkalan penghindaran pajak. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Revni Wildayati, Lutfia Afifa, dan saya sendiri Tasa Rosani Sehan. Baiklah, masuk pada contoh kasus. Kelompok penyaji telah menyajikan kasus penghindaran pajak internasional dari negara Indonesia. Nah, untuk itu kami sebagai kelompok penanggap ingin menambahkan contoh kasus dari luar negara Indonesia. Nah, kasus pertama kita mengambil kasus franchise kedai kopi asal Amerika Serikat. Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan franchisor yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008 sampai 2010 dan tidak membayar PPh badan pada 2011. Dalam laporan ke investor, franchisor menyatakan omset selama 2008 sampai 2010 senilai 1,2 M pounds atau sekitar 18 triliun kalau dirupiahkan. Modus franchisor ini dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dengan 3 cara, yaitu yang pertama membayar royalti offshore licensing atas desain, resep, dan logo ke cabang di Belanda. Yang kedua adalah membayar bunga utang sangat tinggi, di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Yang ketiga adalah membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss. Nah, untuk kasus keduanya yaitu laporan pajak perusahaan internet secara engine kakap berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini meraih revenue di Inggris 398 juta pounds pada tahun 2011, tapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris kemudian ditransfer ke cabang di Irlandia, Belanda, dan berakhir di Bermuda. Negara Bermuda adalah tax havens country yang tidak memungut PPh badan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai kasus-kasus penghindaran pajak di dunia internasional. Kasus ketiga yaitu tentang pajak bonus karyawan investment banking dari Amerika Serikat, di mana agar pembayaran bonus ini tidak terdeteksi, para karyawan invest banking cabang Inggris diminta untuk mengajukan permohonan pinjaman ke investment banking cabang Amerika Serikat. Nah, dengan dalih pinjaman ini, karyawan invest banking cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas kecurangan ini, invest banking cabang Inggris harus dikenai denda 500 juta pounds atau senilai 7,5 triliun. Kemudian kasus keempat yaitu ada skandal pinjaman perusahaan air minum swasta atau PAM swasta di Inggris, di mana perusahaan ini meminjam dari induknya yang berada di Hong Kong yang mengeluarkan Eurobond melalui tax haven countries di Channel Island dan Cayman Island. Anak perusahaan di Inggris ini meminjam dari induknya senilai lebih dari 1 miliar pound atau sebesar 15 triliun dengan suku bunga 11% atau 1,65 triliun per tahunnya. Dan menurut aturan di Inggris bahwa pembayaran bunga ke luar negeri itu dikenai potongan pajak sebesar 20% kecuali pinjaman obligasi Eurobond. Nah, dengan meminjam Eurobond di Channel Island dan Cayman Island, di mana itu adalah negara tax haven yang menerapkan tax haven, maka PAM swasta ini dapat menghemat pajak bunga pinjaman yang senilai 20% itu. Jadi dia bisa menghemat senilai 1,65 triliun atau sekitar setara 22 juta pounds. Padahal secara akumulasi pembayaran bunga pinjaman setahun yaitu sebesar 2,1 miliar pounds. Dengan pajak bunga 20% ini, maka kerugian Inggris dari penghindaran pajak bunga senilai 420 juta atau sebesar 6,3 triliun.
Selanjutnya yaitu contoh ketentuan penangkal penghindaran pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa berbagai negara merumuskan berbagai doktrin penangkal penghindaran pajak atau ketentuan penangkal penghindaran pajak dengan mana berbagai transaksi yang tidak sesuai dengan semangat ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diabaikan. Misalnya, ketentuan Vrouwslegis di Belanda ada atau Transaction di Amerika untuk tujuan pengenaan pajak sering mengabaikan transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, di Singapura, berdasarkan Seksi 33 Undang-Undang Pajak Singapura, administrasi pajak diberikan kewenangan untuk mengabaikan, mengganti, atau membuat koreksi setiap rekayasa transaksi yang dianggap artifisial atau fiktif. Kemudian ketentuan tentang tax haven atau financial center, di mana beberapa negara mempunyai ketentuan khusus yang dimaksudkan untuk menangkal penyalahgunaan transaksi atau rekayasa pemajakan tax haven. Misalnya, di Republik Federal Jerman mengenakan pajak khusus terhadap mereka yang mengalihkan domisilinya ke tax haven. Kemudian di Prancis, wajib pajak tidak diperbolehkan mengurangkan pembayaran bunga, royalti, dan jasa ke perusahaan di tax haven, kecuali dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut memang valid, genuine, atau bona fide. Baiklah, sekian tanggapan dari kelompok 3 mengenai kasus penghindaran pajak internasional dan ketentuan penangkal penghindaran pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.